Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang belajar bahasa pemrograman R untuk pemula. Jadi sekarang kita akan bahas subbab 28 sampai 211. Ya. Jadi subbab 28 itu kita akan ngebahas operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sisa. Ya. Kemudian kita coba memberi nama pada elemen vektor atomik dengan fungsi names dan menghapus nama dengan nol ya. Kemudian kita nanti menjelaskan juga apa itu. Biasa di R itu ada namanya NA, not available. Kemudian menghapus elemen vektor atomik dan nanti video ini akan saya sertakan di link ini. Dan juga nanti di akhir sesi saya berikan soal latihan untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, untuk modulnya sendiri teman-teman bisa download di website www.startpoma.com atau nanti di bagian deskripsi video ini saya berikan link untuk mendownload materinya. Oke, kita langsung aja belajar. Kita menuju ke subbab 2.8. Nah, ini dia. Jadi, ini yang akan kita bahas. Pertama, ada operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan sisa. Kalau penjumlahan ini tandanya, pengurangan ini, kalau pangkat ini ya, simbolnya kayak huruf V terbalik, sisa ini persennya ada 2. Nah, seperti ini contohnya gini, kita langsung aja ke contoh yang ini. Nah, di sini vektor atomik A itu anggotanya 241. Kemudian ini ada setiap anggota dari vektor atomik A ditambah dengan 2. Kemudian kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, ini dia. Kita bisa lihat juga A-nya nih, seperti ini. Jadi yang A yang semula itu nilainya 241 ya. Kemudian setiap anggota dari vektor atomik A ditambah dengan 2. Jadi 2 tambah 2 4. 4 ditambah 2 6. 1 tambah 2 3. Seperti itu. Ya. Kemudian kita juga bisa yang tadi kita kurangkan 10, kita bisa lihat di bawahnya itu dia. Ini kan setiap anggota dari vektor atomik A dikurang dengan 10. 2 dikurang 10 min 8. 4 dikurang 10 min 6. 1 dikurang 10 min 9. Kalau ini bagi ya, dibagi. A dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. 1 dibagi 2, 0,5. Nah, kalau ini dikali ya, seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini udah clear ya, ini penjelasannya. Nah, ini dia operator modulo atau sisa. Ini dia. Ini. Jadi, ini B-nya, kita bisa lihat B. Kemudian kita eksekusi. Jadi, 4 modulo 3 itu 1 ya. 5 modulo 3 itu 2, 6 modulo 3 0, 7 modulo 3 1. Ini kan sisa ya. 4 dibagi 3 ya sisanya 1 ya. 5 dibagi 3 sisanya 2 ya. 6 dibagi 3 tuh nggak ada sisa 0. 7 dibagi 3 sisanya 1. Ini operator modulo. Seperti itu. Kemudian ini kalau ini untuk pangkat ya. Kalau ini pangkat. Jadi seperti ini dia. Ini D ya. D itu anggotanya 236. Kalau dipangkatkan 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 6 dipangkat 3 216.
Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Nah, nih. Nah, sekarang kita melibatkan ada dua vektor atomik. D itu 246, A itu min 2, 3, min 1, A tambah D. Kalau A ditambah D, ini dia. 2 ditambah min 2, 0. 4 ditambah 3, 7. 6 ditambah min 1, 5. Seperti itu. Nah, ini A kurang D, A bagi D, A kali D. Seperti ini ya. Oke, kalau untuk yang bagi, ini yang bagi. Ya. 2 dibagi min 2, min 1. 4 dibagi 3, 0,75 ya. Ya. Ini maunya di atas, sorry. Ini di atas. Nah, seperti ini. Ya, coba A dibagi D. 3 dibagi 4, 0,75. Min 1 dibagi 6, min 0,16667. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Ini penting nih. Memberi nama pada elemen vektor atomik dengan fungsi names. Jadi di R ada namanya fungsi names. Bisa digunakan untuk memberi nama pada anggota-anggota vektor atomik. Kemudian kita bisa menghapus namanya dengan perintah R0 namanya. Ini ya. Ini saya coba jelaskan di sini. Nah, misalkan nih, nih A ya, kita vektor atomik A nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa kasih nama dari vektor atomik, dari anggota-anggota dari vektor atomik A. Nah, seperti ini. Jadi, sangat tidak setuju, itu kita gunakan fungsi names. Kita beri nama untuk setiap anggota vektor atomik A. 1 diberi nama sangat tidak setuju. 2 diberi nama tidak setuju. 3 kurang setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Jadi kalau kita eksekusi A, kita eksekusi, nah ini dia. Jadi 1, dia punya namanya sangat tidak setuju. 2, dia punya namanya tidak setuju. 3 punya nama kurang setuju. 4 setuju. 5 sangat setuju. Seperti itu penggunaan fungsi names. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus nama-nama ini, kita gunakan null. Nah, ini dia. Nama dari A dihapus. Jadi A yang baru sekarang 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ada namanya. Yang ketiga yang ini, itu yang ini. Jadi names A null itu kita menghapus nama-nama untuk setiap anggota vektor atomik A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Sudah. Nah, di sini ada not available. Sering tuh kita jumpa NA, not available. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kan vektor atomik A elemennya 3, min 1, 10. Ini A, anggota vektor atomik A pada posisi ke-1, 3. Ini anggota vektor atomik A pada posisi kedua, min 1. Pada posisi ketiga, dia 10. Nah, pada posisi keempat, udah nggak ada, makanya NA. Nggak ada. Pada posisi 6, 7, 8 juga nggak ada. Kan posisinya sampai 3 aja. Maka kalau nggak ada tuh NA. Not available. Seperti itu dia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penting nih. Menghapus elemen vektor atomik. Menghapus elemen vektor atomik. Ini penting nih. Jadi misalkan kita punya vektor atomik, ini kan, anggotanya 5, min 2, 3, 100. Nah, di sini, ini perintah untuk menghapus anggota vektor atomik A pada posisi ketiga. Jadi, A yang baru bukan lagi 5, min 2, 3, 100. Tapi A yang baru adalah 5, min 2, 100. Karena posisi ketiganya sudah dihapus. Coba kita eksekusi. Nah, kan? 5, min 2, 100. Di posisi ketiganya udah dihapus. Seperti itu. Contoh lagi yang ini. Nah, ini sekarang nih. Ini gimana? Jadi, ini coba kita eksekusi ya. Jadi, D, pertanyaannya, nilai yang disimpan pada vektor atomik D itu
berapa aja. Ya, ini kalau kita buat perlahan, A, ini kan A. Kita harus dari sini dulu nih. Ya, ini kan ada min B. B itu berapa? 4 sama 1. Ya, nah ini sekarang artinya. Artinya apa? D itu menyimpan nilai-nilai pada vektor atomik A kecuali negatif ini selain dari posisi 4 dan selain daripada posisi 4 dan posisi 1. Posisi 4 ini 5, posisi 4 kita hapus sama posisi 1 ini. Jadi ini kita hapus 5 sama 8. Posisi 4 sama 1. Nah, jadi inilah nilai D sekarang. Min 9, 2, 0. Coba kita eksekusi. Nah, kan benar ya. Oke. Udah habis. Wow, udah habis. Nah, sekarang ini ada soal untuk subbab 28 sampai 211. Nah, teman-teman coba jawab ini untuk meningkatkan pemahaman teman-teman. Jangan lupa dijawab dan coba jawabannya diisi di bagian kolom komentar video ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.